Terdengar, Ibu. Bisa, Bu. Oke, dengar. Ya, kita mulai. Ini saya singkat saja untuk 3 materi ini karena nanti ada tugas PJBL seperti yang saya sampaikan. Ya, ini beberapa tugasnya adalah school based therapy, community, dan sport ya di sini. Nah, jadi untuk pemahaman kalian bagaimana school based fisioterapi nanti. Nah, di sini untuk latar belakang kenapa fisioterapi itu masuk ke dalam sekolah di sini ya. Karena memang di dalam peraturan pemerintah juga salah satu petugas UKS itu salah satunya adalah fisioterapi ya. Jadi ada perubahan paradigma cara pandang ya dalam pendidikan khususnya yang mencerminkan bagaimana perkembangan atau evolusi dalam cara kita memahami dan mendekati kebutuhan dengan kebutuhan khusus ya. Misalnya fisioterapi di sekolah gitu, fisioterapi di sekolah itu beberapa kondisi tertentu itu membutuhkan fisioterapis. Nah, di sini paradigmanya berkembang ya dari yang model pendidikannya tradisional model. Jadi tradisional model itu seperti kegiatan sukarela. Nah, ini pada model ini pendekatan terhadap pendidikan itu khususnya pendidikan khusus ya, itu lebih bersifat sukarela. Maksudnya gimana? Berbasis pada kegiatan amal atau filantropi. Misalnya fokus pada pemberian bantuan yang bersifat mendadak, tapi tidak terstruktur, tidak dalam konsep tertentu yang biasanya kalau misalnya contohnya bisa ada cedera harus diapakan, ada SOP-SOP tertentu. Nah, ini dulu seperti ini. Berubah menjadi model medis atau medical model di sini. Ya, kita bisa bilang itu profesional. Nah, model ini lebih menekankan pada diagnosa dan intervensi medis terhadap individu dengan orang yang berkebutuhan khusus. Jadi pendekatan ini sering mengarah pada pemberian label atau diagnosa. Jadi fokusnya menghilangkan atau mengatasi gangguan disabilitas, terus gangguan-gangguan yang dialami secara individu. Berkembang lagi menjadi modern model atau pelayanan sesuai dengan perubahan sosial masyarakat. Nah, ini pada model ini menggabungkan pendekatan yang lebih holistik ya, yang modern model ini lebih holistik terus berbasis pada pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan individu, kebutuhan sosial, perubahan sosial ya. Nah, jadi modern model ini lebih menekankan pada inklusi, aksesibilitas, pemberdayaan individu dengan kebutuhan khusus ya yang pada akhirnya anak-anak dengan kondisi-kondisi tersebut itu sepenuhnya bisa ikut berpartisipasi di masyarakat. Jadi pendekatan ini tuh kayak menekankan pada bagaimana potensi individu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua individu tanpa melabeli atau mengkategorikan mereka negatif. Kamu anak ABK, kamu anak ini. Ini sekarang di SD kan sudah mulai seperti itu ya, walaupun jumlahnya dibatasi ya. Jadi ada anak-anak dengan kebutuhan khusus, nanti ada shadow teacher-nya dan semacamnya. Jadi mereka sekolah dengan digabung. Nah, school based fisioterapi ini merupakan program intervensi fisioterapi yang programnya itu dilakukan di lingkungan sekolah. Tujuannya untuk mendukung secara holistik kesehatan ya dan perkembangan fisik dari mahasiswa. Nah, definisinya sendiri adalah bagian dari tim penyedia layanan terkait untuk mendukung kemampuan siswa, di mana mahasiswa itu bisa mampu mengakses lingkungan pendidikannya, terutama bisa membantu partisipasi fisik dalam berbagai kegiatan sepanjang hari di sekolah, hingga siswa itu mendapat manfaat dari program pendidikannya. Nah, layanan terkait ini diatur dalam undang-undang ya, di mana terapis yang dibutuhkan di sekolah dan yang berada di dalam lingkungan sekolah itu mendapat jabatan dan pengaturan berdasarkan hak-hak kewajibannya di lingkungan pendidikan yang disebut Permendikbud nomor 6 tahun 2019 itu sudah diatur tentang jabatan fungsional yaitu guru, pustakawan, dan terapis. Ini masuk ke dalam fungsinya sekolah di sekolah. Jadi sudah diatur.
Nah, fisioterapi berbasis sekolah ini melakukan layanan terapi ya yang relevan dengan pendidikan. Jadi beda kalau misalnya kalian ada di lingkungan-lingkungan olahraga, itu kan pendidikannya berbeda. Nah, terapi ini untuk memfasilitasi partisipasi dan memberikan aksesibilitas bagi siswa agar lingkungan belajarnya itu tidak terbatasi. Jadi bagaimana ini fisioterapi base school itu memiliki tujuan untuk mengintervensi kemampuan fungsional dan pada akhirnya seorang fisioterapi itu bisa membantu mengakses kurikulum. Kalau sekarang itu kan terbatas di bagaimana kita meriset dan semacamnya. Ini penelitian Butika dan kakak-kakak tingkat kalian beberapa waktu lalu itu kami membantu bagaimana menyeting kecukupan kebugaran pada mahasiswa, kecukupan eh, aksesibilitas dengan cepat, kecepatan, kelincahan dan semacamnya. Jadi diukur semuanya. Kira-kira rata-rata kira-kira cukup nggak ya anak kelas 2 SD kurikulum olahraganya seperti ini atau misalnya eh, mereka itu dituntut untuk bisa lari cepat, tetapi selama 1 tahun pembelajaran itu mencukupi nggak pembelajaran. Jadi diukur mereka ya, diukur selama terus dites dan semacamnya. Kira-kira dari satu misalnya dari satu angkatan yang diukur yang sesuai sama atau yang sesuai sama syarat dari penilaian itu berapa orang. Dan itu kita bisa masuknya di situ kemarin. Nah sekarang kita malah bisa ngatur kurikulumnya. Maksudnya kita bisa ikut berpartisipasi. Nah, fokus fisioterapi pada school ini pada fungsi partisipasi bukan gangguan ya di sini. Jadi fokus kriteria untuk mengukur kinerja siswa di sekolah. Jadi kita bisa ikut membentuk seperti uh, bagaimana analisa kebugarannya bisa kita ukur dan semacamnya. Terus dapat dicapai dengan kerangka PPI terhubung pada inti pembelajaran dan standar fisioterapi. Nah, IPPI tim seperti ini. Ada guru di kelas, timnya siapa aja ya. Terus ada orang tua, ya ada guru khusus ini bisa shadow teacher dan semacamnya. Nah, siswa bila memungkinkan, bila anaknya bisa memungkinkan, terus profesional yang memahami standar penilaian misalnya OP ini seperti terapis, okupasi terapi, fisioterapi, terapi bicara, psikolog, dan dokter. Ini bisa masuk dan pihak sendiri. Ini profesional yang dibutuhkan. Ini adalah tim PPI. Nah, perbedaan fisioterapi berbasis sekolah dengan fisioterapi berbasis klinis itu apa sih nanti bedanya gitu. Kalau berbasis klinis itu fisioterapinya itu dalam penanganannya fokus pada gangguan fisik dan defisit klinik yang terjadi pada anak. Ya, jadi biasanya ini ada di rumah sakit, di klinik, puskesmas ya dan semacamnya. Sedangkan fisioterapi berbasis sekolah, nah fisioterapinya apa yang di sini fokusnya di mana? Itu fokusnya pada pemenuhan kebutuhan pendidikan ya sehingga para terapis dihadirkan dalam lingkungan sekolah. Kira-kira si anak ini kok cara belajarnya, posturnya bermasalah atau kebugarannya bermasalah. Di situ fisioterapis akan datang. Tujuannya adalah bagaimana mereka bisa memaksimalkan pendidikannya. Nah, mengapa sih butuh seorang fisioterapi sekolah? Yang pertama, mendukung perkembangan fisik anak, terus mencegah cedera dan gangguan postur, dan meningkatkan partisipasi dan aktivitas fisik. Bu bisa berkembang, bisa saja. Ya, misalnya ada gangguan sensori dan semacamnya, itu bisa. Nah, pertanyaannya apa aja? Yang pertama, kita mengevaluasi kondisi fisik siswa. Ada keterbatasan nggak? Ada impairment nggak pada mahasiswa? Ya, terus merancang dan melaksanakan program intervensinya. Setelah kita tahu ada keterbatasan, kita rancang mau dikasih apa siswanya. Terus berkolaborasi dengan staf sekolah dan orang tua. Nah, ini yang harus mungkin berbeda sama di klinik atau di rumah sakit. Seorang fisioterapi ini harus mampu berkolaborasi di kelas dengan guru. Bu, nanti misalnya kalian bilang, Bu, ini nanti di apa di kelas programnya seperti ini atau berapa
minggu sekali dia harus lari seperti ini, atau dia harus dibantu menggunakan alat bantu. Nah, itu kolaborasi dengan guru dan sekolah. Nah, ini beberapa kondisi yang dapat diatasi dengan adanya fisioterapi di sekolah. Misalnya ada gangguan postur, ada cedera olahraga, ya, ada kelainan perkembangan motorik. Kelainan perkembangan motorik itu bisa juga keterampilan motorik. Misalnya, anak ini kok jatuh terus ya, terus nggak seimbang, baru lari dikit jatuh dan semacamnya. Terus kesulitan melakukan aktivitas motorik kasar secara spontan. Misalnya disuruh lari cepat ya nggak bisa ya. Terus anaknya udah jatuh, kikuk dan ceroboh. Biasanya ini ada gangguan keseimbangan dan koordinasi, terus sangat berjuang terhadap aktivitas yang membutuhkan koordinasi keseimbangan seperti lompat, lari, skipping, memanjat, begini. Terus ada yang menghindar dari lapangan atau olahraga atau taman bermain. Kan entah kalian di sekolah tuh ngeliat nggak, ada orang-orang yang tipenya nggak suka masuk ke lapangan. Misalnya laki-laki lagi pada main bola, pasti satunya minggir gitu, mainnya sama yang lain yang inaktif gitu. Pasti ada anak-anak seperti itu ya. Nah, tidak tertarik dengan aktivitas bersepeda maupun kegiatan olahraga. Nah, ini program intervensi fisioterapi, apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah terapi fisik terapeutik. Jadi boleh nanti kalian lakukan penguatan, pengururan, stretching ya. Terus ada massage dan terapi manual, terus edukasi, dan postur dan ergonomi. Jadi bu, alat-alat memang minim. Kalau di UKS itu kan memang minim ya. Jadi biasanya paling IR, TANS kecil dan semacamnya. Itu juga kalau bisa memang ini kalau dilihat modalitasnya modalitas fisik semua. Terapi latihan dan manual terapi. Nah, ini beberapa teknik yang digunakan. Nah, bisa latihan strengthening, flexibility, terus ada massage, ada terapi manual, ya, dan alat bantu misalnya bola terapi dan balok keseimbangan. Jadi alat-alat ini yang dibutuhkan untuk anak. Nah, ada beberapa studi kasus untuk membantu kalian memahami pada pasien siswa seperti apa. Saya bisa pegang. Yang pertama, ini ada ini seorang anak mengalami keterlambatan motorik ringan. Misalnya mereka mengalami kesulitan melompat, ya. Tetapi partisipasi mereka dalam semua bidang kurikulum sekolah tidak terpengaruh. Jadi ia dapat berpartisipasi dalam kelas kecuali beberapa aktivitas olahraga. Nah, ini kalau ini masuk nggak ke dalam fisioterapi base school di sini? Ini yang fokusnya kalau dia tidak terganggu sama kurikulumnya, jadi home program. Jadi orang tuanya yang kita berikan edukasi biasanya. Di rumah latihan kayak gini ya, atau nanti ke sekolahnya kalau misalnya jaraknya tidak lebih dari 2 kilo misalnya, boleh disarankan pakai sepeda saja dan semacamnya. Dan ada kasus yang kedua, seorang anak berjalan jinjit, namun siswa aman dalam menavigasi sekolah, ya, baik di luar maupun di ruangan. Selain itu, pola berjalan siswanya tidak mempengaruhi kurikulum sekolah. Sekali lagi, jika aktivitas yang kita anggap impairment itu tidak mengganggu proses belajarnya, jadi tidak diperlukan fisioterapi di sekolah. Nah, jadi dia perlu berbasis medis karena nggak ganggu sekolahnya. Yang ketiga, seorang siswa tidak dapat aman tidak dapat dengan aman dan mandiri menavigasi lingkungan sekolahnya. Mereka mungkin sering tersandung, sering jatuh di lorong-lorong, terus kadang menabrak benda di kelas. Nah, transisi sepanjang hari di sekolah relevan dengan pendidikan di siswa. Jadi memang ini mengganggu kan, mengganggu kurikulum, makanya perlu fisioterapi di sekolah. Nah, selanjutnya seorang siswa mungkin Oke, seorang siswa mungkin mengalami kesulitan mempertahankan postur duduk di kursi atau di lantai ketika berdiri. Nah, ini mungkin karena tonus ototnya rendah atau ada kelemahan otot. Jadi dia benar-benar terganggu di mata pelajarannya. Ini perlu fisioterapi berbasis sekolah. Nah, ini adalah kondisi-kondisi di mana fisioterapi butuh hadir di sekolah dan si anak itu
bisa masuk ke fisioterapi berbasis sekolahnya. Tapi kalau dia tidak mengalami gangguan ketika belajar, dia bisa home program, atau jika sebenarnya parah, dia bisa ke rumah sakit, ke klinik yang ada fisioterapinya.